Assalamualaikum Ibu. Masih ingat dengan perjanjian perbincangan kita kemarin, Bu? Masih. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik, Bu. Apakah Ibu mendengar suara yang mengejek Ibu? Saya masih mendengarkannya, Bu. Apakah Ibu telah melakukan apa yang telah kita pelajari kemarin? Saya sudah melakukannya, Bu. Apakah dengan menghardik suara-suara yang Ibu dengar sudah berkurang? Ya, suara sudah mulai berkurang ya, Bu. Baiklah Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan latihan cara yang kedua dari 4 mengendalikan suara-suara yang muncul, yaitu dengan cara meminum obat yang benar. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Berapa lama kita mau berbincang, Bu? Sebentar saja ya. Baiklah Ibu, sudah dapat obat dari perawatnya, Bu? Sudah, Bu. Baik Bu, obatnya dijelaskan oleh teman saya ya, Bu. Ibu perlu meminum obat ini secara teratur agar pikiran menjadi tenang dan tidurnya juga menjadi nyenyak. Obatnya ada 3 macam, yang warnanya orange namanya CPZ. Minum 3 kali sehari, gunanya supaya tenang dan berkurang rasa marah dan mondar-mandirnya. Yang warnanya putih namanya THP, minumnya 3 kali sehari supaya rileks dan tidak kaku. Yang warnanya merah jambu ini namanya HLP, gunanya untuk menghilangkan suara-suara yang Ibu dengar. Yang ini harus Ibu minum 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Bila nanti mulut Ibu terasa kering, untuk membantu mengatasinya, Ibu bisa menghisap es batu yang bisa diminta pada perawat. Bila Ibu merasa mata berkunang-kunang, Ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya, Ibu. Sampai di sini apa Ibu mengerti? Ya, saya mengerti. Baiklah Ibu, kita lanjutkan ya. Sebelumnya Ibu meminum obat, lihat dulu label yang menempel di bungkus obat. Apakah benar nama Ibu yang tertulis di situ? Selain itu, Ibu perlu memperhatikan jenis obatnya. Berapa dosis, 1 atau 2 butir obat yang harus diminum, jam berapa saja obatnya harus diminum, dan cara meminum obatnya. Ibu harus meminum obat secara teratur dan tidak menghentikannya tanpa konsultasi dengan dokter. Sekarang kita memasukkan waktu meminum obat ke dalam jadwal Ibu ya. Cara mengisi jadwalnya adalah jika Ibu minum obatnya sendiri tanpa diingatkan oleh perawat atau teman, maka diisi dengan M artinya mandiri. Jika Ibu meminum obatnya diingatkan oleh perawat atau teman, maka diisi B artinya dibantu. Jika Ibu tidak meminum obat, maka diisi T artinya tidak melakukannya. Mengerti Ibu? Ya, saya mengerti. Coba Ibu ulangi kembali cara mengisi jadwal kegiatan. Jika saya minum obat tanpa diingatkan oleh teman atau keluarga atau sama perawat, maka saya akan mengisi kolom M. Jika saya minum obat dengan teman, perawat atau keluarga lainnya, maka saya akan mengisi kolom B. Jika saya tidak meminum obat, maka saya akan mengisi kolom T. Nah, bagus. Ibu sudah mengerti. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang tadi? Saya sudah mengerti cara minum obat dengan baik, Bu. Baiklah, jadwal minum obatnya sudah kita buat ya Ibu, yaitu di jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam pada jadwal kegiatan Ibu. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam jadwal minum obat yang telah kita buat tadi ya Ibu. Jangan lupa lakukan semua dengan teratur ya Bu. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk melihat manfaat minum obat dan berlatih cara untuk mengontrol halusinasi Ibu. Yang ketiga yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Bu. Baik, pertemuan
besok akan dilakukan pada jam 3 ya Ibu. Saya permisi dulu. Ya Bu, terima kasih.